Jumpa lagi dengan Ibu Nurinta. Sebelum kita memulai materi pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam PPK. Yes, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tujuan pembelajaran materi KPK dan FPB adalah setelah menonton video pembelajaran ini, siswa dapat menentukan KPK dan FPB dari dua bilangan. Selamat pagi anak-anak Ibu, jumpa lagi kita dengan bab 3 pelajaran matematika yaitu KPK dan FPB. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai kelipatan dan faktor bilangan, juga mengenai kelipatan dan faktor persekutuan bilangan. Sekarang bagian 3 C, KPK dan FPB. Pertama, KPK. KPK itu singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. KPK adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Contoh, tentukan KPK dari 2 dan 4. Jadi menentukannya bisa menggunakan garis bilangan. Kita buat garis bilangannya, kemudian dari mulai 0 sampai seterusnya. Kemudian kita tentukan tadi KPK 2 dan 4. Yang di atas kita buat dengan kelipatan 2. Jadi tambah-tambah 2 atau kali-kali 2. Jadi 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Kemudian yang di bawah kita tentukan dengan kelipatan 4. Tambah-tambah 4 atau kali-kali 4. Jadi kita mulai 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 dan seterusnya. Jadi berdasarkan dari garis bilangan ini menentukan KPK dari 2 dan 4, kelipatan persekutuan dari 2 dan 4 adalah, coba kamu perhatikan di sini, yang sama yaitu 4, kemudian 8, 12, 16, 20, 24, 28. Jadi kelipatan persekutuan dari 2 dan 4 adalah tadi 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 dan seterusnya. Jadi kelipatan persekutuan yang terkecilnya kamu perhatikan di sini 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Ini yang paling kecil adalah 4. Jadi kelipatan persekutuan terkecil dari KPK 2 dan 4 adalah 4. Jadi KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Contoh yang kedua, tentukan KPK dari 12 dan 24. Yang tadi pertama menggunakan garis bilangan, yang kedua sekarang dengan menggunakan pohon faktor. Dengan menggunakan pohon faktor, biasanya menggunakan bilangan prima. Kemarin kita sudah belajar mengenai bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi kita lanjutkan tadi bilangan 12. 12 bisa dibagi 2. Jadi 12 bagi 2 itu 6. Kemudian 6 bisa dibagi 2. Hasilnya 3. Karena 6 itu adalah 2 kali 3. Kemudian 24. 24 ini bisa dibagi 2. 12. Karena 2 kali 12 itu ada 24. Kemudian 12 itu bisa bagi 2, 6. 6 kali 2, 12. Kemudian 6 itu adalah 2 kali 3. Jadi 12 itu adalah
2 dikali 2 dikali 3, atau 2 kali 2 ini adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian 24 tadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3, sama dengan ini 2-nya 3 kali, 1, 2, 3, jadi 2 pangkat 3 dikali 3. Jadi KPK dari 12 dan 24 kita cari di sini. Ini adalah menentukannya dengan pangkat yang terbesar. Ini 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 3 yang sama, makanya yang diambil adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, kemudian ini bilangannya sama 3. Jadi 2 pangkat 3 kali 3 sama dengan 2 pangkat 3 itu 2 dikali 2 dikali 2. Jadi 4 kali 2 8 kali 3 sama dengan 24. Yang kedua yaitu FPB. FPB itu faktor persekutuan terbesar. FPB adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. Yang pertama, 28 kita bagi 2 hasilnya 14. 14 kali 2 itu adalah 28. Kemudian 14 bisa dibagi 2, 7. Kemudian 42 itu dibagi 2 menjadi 21. 21 kali 2 itu 42. Kemudian 21 itu adalah 3 dikali 7. Kemudian kita uraikan tadi bilangan 28 itu 2 dikali 2 kali 7, atau sama dengan 2-nya 2 kali, jadi 2 pangkat 2 dikali 7. Kemudian 42 itu 2 kali 3 kali 7. Jadi FPB dari 28 dan 42 kita lihat di sini 2 pangkat 2 kali 7, kemudian 2 kali 3 kali 7. Mencari FPB yaitu dengan pangkat terkecilnya. Apabila ada yang sama seperti 2 dengan 2 pangkat 2, maka yang kita dapat adalah 2. Kemudian dicari di sini 3, di sini ada, di sini enggak ada. Jadi tidak ada. Kemudian 7, di sini ada, di sini ada, menjadi 2 kali 7 sama dengan 14. Jadi FPB dari 28 dan 42 adalah 14. Contoh yang ketiga, tentukan FPB dan KPK dari 16 dan 20 dengan menggunakan font faktor. Kita buat 16 itu bisa dibagi 2, hasilnya 8. Kemudian 8 dibagi 2, 4. 4 itu adalah 2 dikali 2. Kemudian bilangan 20 itu bisa bagi 2, 10 kali 2 20. Kemudian 10 dibagi 2 adalah 5 hasilnya. Kemudian kita uraikan bilangan kedua bilangan ini. 16 itu adalah 2 dikali 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 4 kali, jadi sama dengan 2 pangkat 4. Kemudian 20, 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan 2-nya ada 2 kali, jadi 2 pangkat 2 dikali 5. Jadi FPB-nya kita tentukan, itu FPB itu caranya dengan pangkat terkecilnya yang sama. Jadi di sini 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 4. Jadi yang paling kecil adalah 2 pangkat 2. Kemudian di sini 5 ada, di sini 5 enggak ada. Jadi tidak usah kita buat. Jadi 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Kemudian mencari KPK dari 16 dan 20. Ini tadi 2 pangkat 2, 2 pangkat 4. Cari pangkat yang terbesar. 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 4, yang terbesar adalah 2 pangkat 4. Kemudian di sini ada 5, sini nggak ada 5, tetap kita tulis dia dikali 5.
Jadi hasilnya 2 pangkat 4 itu adalah 16 dikali 5 sama dengan 6 kali 5 itu 30, 3 dipegang atau disimpan, 5 kali 1 5 tambah 3 tadi 80, jadi 80 KPK nya. Jadi FPB dari bilangan 16 dan 20 adalah 4, kemudian KPK dari bilangan 16 dan 20 adalah 80. Kemudian yang keempat, pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Contohnya di sini Ibu ambil dari buku cetak matematika kita halaman 69. Itu coba kamu perhatikan buku kamu halaman 69. Ibu membeli gas untuk memasak setiap 20 hari sekali dan membeli beras setiap 15 hari sekali. Pada tanggal 7 Maret 2016, Ibu membeli gas dan beras yang secara bersamaan. Ibu akan membeli gas dan beras secara bersamaan lagi pada tanggal titik-titik. Jadi di sini kita buat penyelesaiannya. Tadi itu adalah 15 hari dan 20 hari. Jadi kita buat pound faktor dengan bilangan 15 dan 20. Jadi 15 itu adalah 3 dikali 5. Kemudian 20 itu bisa dibagi 2, itu 10. 10 kali 2 itu 20. Kemudian 10 itu adalah 2 dikali 5. Jadi kita tentukan KPK-nya. KPK-nya caranya kita uraikan dulu. 15 ini adalah 3 dikali 5. Kemudian 20 itu 2 dikali 2 dikali 5. Atau ini 2-nya 2 kali. Jadi 2 pangkat 2 dikali 5. Jadi KPK dari 15 dan 20 adalah, coba kamu perhatikan di sini. Ini 2 pangkat 2 ada di sini tidak ada. Jadi kita kalau mencari KPK seluruhnya ditulis, dicari ya. Jadi 2 pangkat 2 dikali, ini 3 ada di sini enggak ada. Jadi tetap dibuat 3. Kemudian di sini ada 5, di sini ada 5. Ini kali 5. Jadi 2 pangkat 2 itu 4 dikali 3 kali 5 itu 15. Jadi sama dengan 4 kali 15, 4 kali 5 itu 20, 0. 2 kita simpan. Kemudian 1 kali 4, 4 tambah 2 tadi 60. Jadi KPK dari 15 dan 20 itu 60. Jadi cara mencari hari yang bersamaan atau tanggal yang bersamaan dari Ibu membeli beras dan gas tadi sesudah tanggal 7 Maret 2016 ini adalah 60 hari sesudah tanggal 7 Maret. Jadi 7 Maret itu itu kita buat tadi KPK-nya 60. Ini 7 ditambah 60 hari. Jadi 7 Maret 2016 kita mulai. Jadi Maret itu menggunakan tanggal terakhirnya itu 31 Maret. Kemudian April menggunakan akhir bulannya itu 30 April. Jadi tanggal 7 Maret tambah 60 hari itu kalau kita perhatikan kalendernya adalah tanggal 6 Mei 2016. Jadi Ibu membeli beras dan gas secara bersamaan pada pertama sekali tanggal 7 Maret 2016. Jadi untuk yang kedua kali Ibu akan membeli beras dan gas itu pada tanggal 6 Mei 2016. Sikap yang diharapkan dari pembelajaran hari ini adalah semangat, teliti, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini pembelajaran kita sudah selesai ya nak. Kita jumpa lagi dengan pembelajaran kita berikutnya. Terima kasih.